Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang jangan cuma bilang Tuhan luar biasa ketika ada di gereja. Ketika ada dalam pergumulan yang berat pun bilang Tuhan luar biasa. Saudara, waktu di Jakarta, ya saudara sudah dengar kita tadinya mau jual rumah setelah pandemi karena sudah tidak ada harapan apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan membuat satu hal yang luar biasa yang saya tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Lalu kami mulai bergerak. Saya bilang sama suami, kita cari tempat yang kita bisa bangun studio di situ. Ya, kalau bisa dengan rumah, karena rumah kami yang lama itu agak masuk gang. Ya, supaya yang agak ke depan lah, dekat jalan raya. Kita bertindak dengan iman, saudara. Ya, saya ingat waktu itu secara manusia uang kita nggak cukup buat beli, tapi saya bilang kita bertindak dulu, cari rumah. Saya berdoa, Tuhan kita cari rumah, kalau bisa yang pertama tusuk sate. Kan orang tuh semua nggak mau tusuk sate, karena dianggap sial. Ya, saya bilang kalau bisa yang pertama kita dapat yang tusuk sate, karena yang tusuk sate itu jualnya murah. Yang kedua kalau bisa rumah yang sudah tua tidak ada penghuni, kalau bisa lagi ada setannya. Itu murah, saudara. Ya, jadi orang Kristen jangan takut setan, amin. Kita datang ke rumah itu, setan tadinya tinggal situ, suruh dia cari kontrakan lain. Ya, jangan sampai orang Kristen, saya Bu, nggak sejahtera di situ. Kenapa? Ada penunggunya. Ada ibu-ibu pendoa bilang sama saya, di rumah saya ada penunggu loh Bu. Saya tiap turun itu dari atas ke bawah, dia duduk di sofa, bayangan hitam gede. Jadi ibu bilang apa? Saya bilang permisi, saya enggak ganggu kamu loh. Terus saya tanya sama ibu itu rumah itu sertifikat atas nama ibu atau atas nama setan? Kenapa ibu yang permisi sama itu setan? Harusnya itu setan ibu usir, kan itu rumah ibu punya. Ya, saya waktu penterama kontrak aja di Jakarta, satpam bilang, Bu, itu rumah lama tidak ada penghuni loh. Itu ada setannya Bu. Saya bilang, saya suka itu. Kan pos satpamnya depan rumah itu yang mau saya kontrak. Lah terus kalau ibu tinggal situ setannya mana? Saya suruh pindah di pos satpam. Ya, saya bilang orang beriman itu tidak mungkin diganggu setan. Amin. Jangan-jangan setan beriman lebih kuat lagi. Bertobat, saudara. Alkitab bilang engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu bagus. Tapi setan juga percaya. Dan mereka gemetar kepada nama Allah. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, kita satu level sama. Kalau saudara imannya cuma sampai dipercaya sama Tuhan, bahwa dia Tuhan, berarti kita satu level sama setan. Kalau yang cuma tiap hari Minggu datang ke gereja ini, cuma sibuk baju, sibuk sepatu, sibuk apa, tidak pernah pikir iman bertumbuh, itu satu level sama setan itu. Makanya jangan, tapi saya hamba Tuhan, pendeta, gembala. Biarlah gembala kalau tidak ada iman lebih daripada setan, nah kita satu level. Makanya di kuburan pendeta lewat, ada pocongan, saudara, kuntilanak, pendetanya lari ketakutan, setan. Setannya lihat, setannya ngomong, darah Yesus. Setan lihat pendetanya begitu, dia bilang, darah Yesus. Jadi lebih beriman siapa? Setan atau pendeta? Hati-hati loh saudara, jangan salah. Engkau percaya hanya ada satu Allah, setan juga percaya, itu baik. Apa yang membedakan kita dengan setan? Kita melakukan kehendak Allah, setan gak pernah mungkin melakukan kehendak Allah. Kita punya iman tapi kita percaya, kita melakukan firman. Setan tidak pernah melakukan firman. Jadi kalau Anda cuma level imanmu berhenti dipercaya, Anda tidak melakukan firman Tuhan, gak hidup dalam kekudusan, berarti satu level sama setan. Jangan mimpi masuk surga, apalagi melakukan pekerjaan besar di bumi, menjadi mitra kerjanya Tuhan. Tidak mungkin. Wanita ini saudara, dia dengar Yesus, lalu akhirnya dia menghampiri Yesus. Nah saya balik lagi, akhirnya kami bergerak cari, sudah putar-putar di perumahan itu ada ditulis gini, dijual, itu di Jakarta Selatan ya saudara. Dijual, suami saya berhenti, ini rumah kosong saya dijual. Kita telepon, ada nomor teleponnya. Pak rumahnya dijual berapa ya? 2,4 M Bu. Aduh,
Nggak jadi kita, mahal sekali ya. Oh, 2,4. Akhirnya kita putar-putar di perumahan situ. Ya, udah mau pulang nggak ada yang dijual, say. Ada rumah tusuk sate tanpa penghuni. Kita mendekat, agak horor. Karena ada pohon-pohon, udah rusak-rusak rumahnya. Terus suami saya bilang, tapi nggak dijual nih. Ya, nggak dijual ya. Coba. Akhirnya udah mau pulang, suami saya lihat daun-daun kan sudah ditutupi daun-daun jatuh. Kata suami saya, itu kayaknya ada kertas putih-putih itu di bawah. Apa itu spanduk tulisan dijual ya? Coba kamu lihat, dia bongkar-bongkar daun-daun. Iya, masih ada tulisan dijual, hubungi nomor telepon. Lalu kita telepon. Kita bilang, itu tipenya sama yang 2,4, malah 2 lantai. Coba tanya, gini ya Pak, serius nggak mau beli? Saya telepon. Serius, itu karena banyak orang tidak jadi terus di rumah. Dan itu bank tidak terima kalau dikredit, jujur saja dia bilang, karena tusuk sate. Bukan bank percaya kepada yang begitu, tapi orang bank bilang, kita beli rumah tusuk sate Bu, kalau orangnya nggak sanggup cicil, kan jadi sitaan bank. Susah jual rumah tusuk sate karena banyak kepercayaan. Ya, kalau saya sih tusuk sate ya, satenya apa dulu? Sate babi enak. Akhirnya saya bilang, kita serius. Iya, berarti tidak lewat bank dan tidak dicicil. Gini aja Bu, kalau memang serius 1,5 dari 2,4, 2 lantai lagi turun 1,5. Tapi jujur suratnya bermasalah. Akhirnya kita tanya bisa diurus saudara. Ya, puji Tuhan sambil berjalan ternyata suratnya lama, rumah sudah dibangun, kita beli studio lagi di sebelah. Ukurannya sama, tapi rumah tua juga. Jadi sebelahan sama-sama tusuk sate. Harganya mirip-mirip. Kita mulai bangun studio. Nah, waktu pembangunan studio itu saudara, sudah tanya tukang, ya, lalu untuk pembangunannya habis sekian berapa, ya sudah dicatat semuanya. Kita cari pemborong, ya, akhirnya dapatlah pemborong, anak Tuhan, ya katanya. Ya, lalu ya udah kita percayalah saudara. Ternyata sudah mau selesai, saya setor uang ya, karena waktu itu habisnya 850 juta untuk pembangunan. Akhirnya sudah setor 600 juta, belum dibeli keramik apa-apa semua, saya sudah tidak sejahtera. Akhirnya kita tanya, ternyata benar saudara. Bahan semua nggak dibeli tapi uangnya sudah habis. Dan waktu saya tanya tukang, Mas ini kira-kira yang sudah keluar berapa, kita evaluasi semua 300, berarti uang saya di dia 300 juta. Kalau saudara jadi saya harus seperti apa saudara? Saya tagih no, iya enggak? Balikin uang saya 300 juta. Jawabannya nota semua hilang. Nanti saya bikin laporannya tapi tunggu, saya lagi cari-cari nota. Jadi tidak ada satu nota pun yang masuk. Karena waktu itu kita sibuk pelayanan kemana-kemana, kita juga salah, kita nggak pernah kontrol. Tiba-tiba kejadian begitu. Saya kepahitan dong. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. 300 juta lumayan saudara. Saya tiap hari WA dia, mana uang saya, balikin. Dia nggak jawab, saya akhirnya jadi emosi, kadang saling menyalahkan sama suami. Makanya kenapa sih dulu pakai dia begini. Akhirnya sudah nggak bisa doa, nggak ada damai sejahtera. Satu kali malam-malam saya bergumul. Saya tanya Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini Tuhan? Kita ini kan mau bangun studio, dari studio itu tempat pelayanan kami. Lalu Tuhan tuh cuma jawab gini, kamu kan sering layani orang. Kalau ada orang datang bilang, Bu saya ditipu 5M. Kamu jawabnya apa? Lupakan Bu. Uang itu bisa dicari. Tapi damai sejahtera, sukacita itu hal kerajaan sorga. Saya seperti dicekik di leher saudara. Waktu itu bergumam di hati saya tahu Roh Kudus tuh yang ngomong. Lalu Tuhan tuh ngomong, sekarang kamu mengalami, bisa nggak kamu melakukan apa yang sering kamu omongin ke orang-orang tuh konseling. Saya bilang, tapi Tuhan kan dia ditipu 5M, uangnya masih banyak. Tuhan bilang sikap hati. Bukan soal uang banyak atau tidak, sikap hati. Sekarang kamu lupakan itu. Lupakan Tuhan, iya.
Lalu Tuhan tuh menuntun saya, ambil HP-mu, WA dia sekarang. Kamu ngomong bahwa kamu memaafkan dan kamu melupakan. Wah, karena begitu kan, ini sudah terakhir berarti saya mau WA dia kan. Saya puas-puasin aja saudara. Sekalian kan curhat. Saya tuh kecewa sama kamu. Saya kepahitan sama kamu. Kamu nipu uang saya begini. Kamu terkutuk loh hidupmu. Kalau tidak bertobat, jadi kamu bertobat. Dan sekarang saya melepaskan pengampunan buat kamu. Terus Roh Kudus ngomong, tambah di situ tulis, dan mulai sekarang saya tidak akan tagih lagi uang itu. Tidak. Berat lah 300 juta ini. Teman saya bilang, kita pakai Bu, pengacara, nanti saya urus semuanya. Saya tunggu dari Tuhan dulu. Akhirnya saudara, Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Akhirnya saya ketik, dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi uang itu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Besok malam iblis ngomong, tagih lagi. Kepengen banget mau ambil HP, mau tanya mana uang saya. Tapi Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Dan untuk bisa melepaskan yang begini itu juga butuh iman. Kalau engkau tidak punya iman yang sungguh sama Tuhan, tidak mungkin. Saya tiap hari cuma ngelus dada. Tiba-tiba 1 minggu kemudian ada orang telepon, Bu, saya diberkati sama khotbah-khotbah Ibu. Saya mengalami pertobatan, saya bertobat, saya menangis di kamar saya. Dari orang Katolik saudara. Saya menangis di kamar saya tersujud Bu. Jadi Ibu sekarang, Ibu punya studio harus bagus. Saya dengar Ibu punya studio itu cuma 3x3. Oh, ini saya lagi beli, sudah lunas tanahnya, tinggal lagi bangun. Oh, izinkan saya ikut terlibat di dalam pembangunan itu. Ibu, berapa yang Ibu butuhkan? Saya bilang sudah ada. Saya pakai uang saya sendiri, itu juga kami tidak bayar cash karena sesuai pengerjaan tukang. Ibu please, berapa habisnya untuk pembangunan studio? Sudah ada Bu, saya bilang. Terima kasih. 3 hari dia WA saya terus. Bu please Bu, ini Tuhan yang suruh. Nggak usah bangun pakai uang Ibu, pakai uang saya aja Bu. Berapa Bu? Ibu fotoin aja proposal yang masuk ke tukang, dari tukang laporan itu pembangunan habis berapa. Dia paksa saya, akhirnya ya sudah saya foto aja. Saya kirim, dari situ tukangnya tanda tangan 850 juta habisnya. Besoknya dia transfer saya 1 miliar. Saudara, apa yang saya tuh cuma gini, Tuhan, kaget saya. Tuhan tuh ngomong, kalau kamu taat aja, lepaskan hak. Udah ndak usah ditagih, ndak usah kamu kehilangan damai sejahtera. Bukankah saya ingat Tuhan bilang, kamu kan senyanyi, apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Amin. Cuma kita mampu gak taat. Kehilangan uang segitu berat. Tapi bagi Tuhan, saya berulang kali ngomong, Tuhan itu cuma semudah dia berfirman. Masalahnya hari ini dia pengen tahu, ada nggak orang-orang yang seperti wanita pendarahan ini menerobos begitu banyak orang, menerobos begitu banyak tekanan, dan mendekati Yesus cuma sentuh jubahnya. Saudara, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia menoleh ke belakang, dia tanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya berkata begini, hello, Yesus, kamu tanya siapa yang menjamah jubahmu? Ini orang yang ikut engkau puluhan, ada ratusan bahkan ribuan, dan semua bukan cuma sentuh, didorong-dorong sampai mungkin Yesus sedikit terusik. Terus engkau tanya siapa yang menjamah jubahmu? Yesus bilang, jamahan kali ini tuh beda. Yang mengikuti aku ribuan orang, tapi cuma satu jamahan yang berhasil menarik kuasa itu keluar dari diriku. Ini iman yang luar biasa. Iman yang ketika semua orang lain tidur, engkau menangis di kaki Tuhan. Ini iman yang ketika semua orang tidak berpuasa, engkau membayar harganya dengan puasa.
Dan Alkitab berkata, Tuhan menampung air matamu itu di dalam kirbatnya. Saya ini pernah dikejar debt collector. Mami saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah WA dia, Mami pinjam uang 10 juta mau bayar debt collector. Dia tidak pernah tahu. Bagi saya sudah memilih ikut Tuhan. Itu urusan saya dengan Tuhan. Saya tidak pernah mencari, minta tolong kepada manusia, pinjam uang kepada orang. Tuhan yang menjadi sandaran saya, saudara. Saya nangis di kaki Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada orang tua kita. Dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Siapa yang berpikir, saudara, saya kehilangan 300 juta Tuhan ganti dengan 1M. Cuma karena ketaatan saya lepaskan pengampunan dan tidak mau tanya lagi urusan dia dengan Tuhan. Itu tanda kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Jadi saya tahu waktu itu Tuhan cuma mau kasih rasa saya. Kamu kan konseling orang kehilangan uang, gampang kan? Karena memang saya tidak pernah merasa kehilangan uang. Ditipu orang belum pernah. Nah, seorang konselor atau hamba Tuhan, dia harus menjadi orang yang turut merasakan. Supaya ketika kamu merasakan, ya kita bisa ceritakan. Sekarang apalagi kalau ada orang datang, Bu saya ditipu. Pak, Ibu saya sudah pernah merasakan. Terus apa yang Ibu lakukan? Nangis di kaki Tuhan, lepaskan pengampunan. Dan ada begitu banyak orang yang ternyata akhirnya diberkati. Mereka bilang, Bu saya belajar melepaskan pengampunan. Dan benar Bu, Tuhan memberkati saya. Jangan saudara, cuma karena engkau merasa engkau berhak dengan uangmu, tagih utang di Facebook. Banyak orang Kristen bagi, kasih pulang tuh doi ba utang tiba bayar. Bertobat saudara, kalau engkau tidak rela kehilangan uangmu, jangan dipinjemin. Amin. Ada yang tanya, Bu Debbie ini ada orang mau pinjem uang 5 juta. Ibu rela nggak kalau dia nggak kembaliin 5 juta itu? Ya enggak lah Bu, itu banyak. Ya serelanya ibu berapa? 500.000, kasih itu 500.000, tapi enggak usah minta ganti. Karena Alkitab berkata, celakalah orang yang menjadi penanggung sesamanya. Niat mau nolong gak dibalikin, kita kehilangan damai sejahtera. Tagih-tagih utang di Facebook, hidupmu tidak mungkin diberkati. Hidupi firman yang benar supaya kita mengalami berkat Tuhan. Ya, ayo kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadilah wanita ini, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Tuhan? Ya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Supaya kita bisa mengenal apa kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saya percaya ini goal dari kekristenan. Ketika orang itu mengerti kehendak Tuhan. Dimulai dari mana? Dari kita, para pelayan Tuhan. Dari kita gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata kita ini batu yang dipakai untuk sebuah pembangunan rumah rohani, saudara. Dunia ini sedang ada di dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa memiliki pelayanan yang berdampak bagi orang? Hanya ketika kita dulu yang lebih dulu mengalami Tuhan. Saya melihat hari-hari ini bagaimana lawatan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemarin saya tiba-tiba di WA, saudara. Jadi saya bangun ya jam 5 pagi itu habis mesbah syukur, saya buka WA. Di HP saya ini WA yang masuk itu puluhan ribu, saudara. Jadi kalau ada yang WA, maaf kalau belum terbalas ya. Karena saya selalu buka itu, saya berdoa, Tuhan tunjukkan yang mana yang harus saya balas. Karena banyak yang alay-alay juga yang masuk. Bu, saya terjebak utang online. Nah itu gak saya balas, saya bilang hubungi bank, selesaikan dengan bank, jangan hubungi saya. Ya, tapi ada yang Bu kirim bisa gak 6 juta Bu, saya mau bayar utang. Ya, saya bilang cari Tuhan. Ada lagi ibu-ibu, Bu doakan suami saya selingkuh. Saya bilang saya tidak mungkin berdoa bagi suami ibu, karena saya tidak mencintai suami ibu. Alkitab berkata doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang tulus dengan tangisan, itu menggetarkan sorga. Nah saya tidak mencintai suami ibu, bagaimana mungkin saya bisa doakan suami ibu dengan menangis? Ya, nama suami saya Joko, apalagi itu. Kan gak lucu kalau saya berdoa Tuhan berkati Joko Tuhan sambil menangis gitu ya. Terus suami saya lewat, siapa itu Joko? Malah rumah tangga saya ribut gara-gara suami ibu.
Jadi saudara sudah tahu pengajaran saya tidak usah titip doa. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada dokter hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Jadi jangan cari-cari pendeta. Nanti saudara juga bisa kecewa kalau melihat pendeta, tapi saudara cari Tuhan. Itu yang saya ajarkan kepada jemaat. Dan akhirnya mereka mengalami sendiri saudara. Saya bilang kesaksian itu bukan hanya milik orang tertentu, tapi milik setiap kita yang mau mencari Tuhan. Lalu kemarin pagi itu tiba-tiba saya buka WA, tulisannya gini, Bu, saya mau dibaptis. Jadi saya balas, saya senang kalau yang begitu tuh. Saya langsung balas ya, Anda siapa? Dari gereja mana? Saudara, kalau dia balas gini, saya tidak ke gereja, Bu, saya sholat. Saya lebih tertarik lagi. Bisa kirim KTP kalau memang serius mau dibaptis. Lalu dia kirim KTP-nya, dia foto. Saya searching di Google. Waktu saya searching keluar fotonya, ternyata dia artis. Saya pikir ini serius apa bercanda. Lalu saya telepon, maaf, ini benar kamu ya yang artis sinetron itu? Iya, Bu. Dia nangis saudara. Iya, Bu, saya, Bu, betul, Bu. Lalu akhirnya dia cerita, saya mengalami Tuhan. Ceritanya papanya itu meninggal. Papanya haji saudara, lalu meninggal. Lalu dia berpikir supaya papanya selamat kan dia harus sembahyang 5 waktu. Kalau perlu ditambah dengan tahajud. Setiap hari dia bangun, bahkan jam 2 dia tahajud supaya papanya masuk surga. Karena dia sangat mengasihi papanya. Lalu dia mulai bertanya, setelah orang mati itu kemana ya? Apakah benar dengan saya sembahyang 5 waktu ini papa saya masuk surga? Kalau memang bisa saya sembahyang 10 waktu. Enggak 5 waktu tapi 10 waktu, benar juga ya. Jadi dia semakin giat mencari jalan kebenaran itu. Lalu karena dia semakin giat mencari, dia mulai membaca kitabnya saudara. Waktu dia mulai membaca kitabnya itu, akhirnya dia bilang, dia jadi goyah. Lalu dia mulai beli Alkitab, nggak tanggung-tanggung. Beli Alkitabnya itu yang Alkitab penuntun yang tebel. Makanya kalau saudara jadi pendeta salah-salah kalah sama jemaat. Ya, kita harus belajar supaya kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang meminta pertanggungjawaban itu. Ya saya ini puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan saya boleh melayani di Jakarta. Saya tidak menyangka ternyata jemaat Mesbah Doa itu mulai dari kalangan biasa sampai pejabat-pejabat. Nah, saya harus bertemu dengan mereka. Ada beberapa pejabat yang setiap bulan itu memanggil saya, mengundang saya untuk mereka bertanya soal firman Tuhan. Secara pikiran mereka itu pintar-pintar saudara. Tetapi kita hamba Tuhan, kita memiliki hikmat Allah yang jauh lebih tinggi daripada hikmat dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, nah rugi kalau kita hamba Tuhan, kita tidak belajar dan kita tidak mendapatkan hikmat itu. Dia bilang, saya beli Alkitab, Bu. Dia fotoin saudara bukunya itu, mejanya penuh dengan buku. Ya semua, dia baca semuanya. Lalu dia bilang, Ibu, saya mengalami Tuhan. Setelah dia baca, dia perbandingkan, dia mulai menemukan jalan. Dalam waktu 2 minggu saudara, dia baca Alkitab. Lalu dia mulai diteguhkan. Satu kali ketika dia lagi sembahyang subuh, dia didatangi oleh malaikat dan juga ada cahaya yang terang benderang. Lalu dia gak sanggup melihat cahaya itu karena begitu silau, dan saya percaya itu sinar kemuliaan Tuhan yang mendatangi dia. Dia bilang dia tidak sanggup melihat, dia tersungkur saudara di lantai, mukanya sampai ke tanah, dan dia cuma bisa menangis dan berkata betapa mulia Engkau Tuhan. Lalu akhirnya dari situ dia mulai merasa bahwa Yesus itu adalah jalan. Ada suara yang berkata, akulah jalan yang lurus itu yang kamu cari. Lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu dia dengar suara itu berkata, serahkan hidupmu pada Tuhan, dibaptis. Lalu dia mulai cari di YouTube saudara. Hamba-hamba Tuhan dia mulai cari dengar-dengar khotbah. Semua gereja hamba Tuhan yang ada di YouTube yang ada nomor HP-nya dia WA. Saya mau dibaptis, tolong layani saya. Tapi gak ada satupun yang balas. Nah dia termasuk WA waktu dia berdoa, Tuhan aku mau dibaptis, tapi siapa yang mau baptis aku Tuhan? Tolong tunjukkan jalannya. Tiba-tiba di iPad-nya muncul channel saya, Debbie Basjir TV. Lalu dia klik, ada nomor HP, dia WA. 5 menit dia WA saya balas saudara.
Saya juga nggak tahu, padahal ini yang masuk saudara puluhan ribu. Akhirnya saya balas, saya suruh dia kirim, saya minta dia datang ke studio saya. Dia datang dengan bercucuran air mata, dia mengalami Tuhan. Dan minggu lalu dia sudah dibaptis. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa yang saya mau saksikan saudara, dia berkata, ibu saya ini perokok berat dan saya tidak bisa berhenti. Tapi ketika saya mendengarkan khotbah ibu, di mana ibu berkata tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Lalu saya mulai tergerak untuk membereskan dosa-dosa saya. Saya mulai mencari Tuhan dan saya berdoa, Roh Kudus, aku mau dilepaskan dari rokok. Lalu dia berdoa hari itu juga berhenti. Hari itu juga Roh Kudus memampukan dia untuk berhenti. Ya, dia bilang, saya padahal dengar khotbah ibu itu saya sambil ketawa loh. Karena yang saya bilang itu ya, ada orang Ambon yang tanya, Bu, di mana ayatnya ditulis dilarang merokok? Saya bilang di pom bensin. Ya, lalu dia bilang, emang orang Kristen yang merokok nggak masuk surga? Jangankan masuk surga Pak, di pom bensin aja kamu nggak diterima, apalagi di surga. Masuk surga itu bukan orang sembarangan. Saudara mau ke istana presiden aja tidak mudah. Ada syarat, apalagi kita masuk di kerajaan raja segala raja. Ya, saudara, lalu dia mendengar khotbah itu, tubuh ini bait Allah, bait Roh Kudus. Lalu dia mulai mengejar. Saya mengucap syukur di sini, kenapa saudara? Banyak yang datang bertanya sama saya, Bu, saya ini pendeta. Saya mau belajar Bu, bagaimana khotbah yang bagus ya Bu, supaya banyak didengar orang. Saya bilang, khotbah yang berkuasa itu, ya saya cuma mau bagi tips, saya bilang sama dia. Saya tidak punya tips apa-apa Pak, tapi tips saya, khotbahkan apa yang Anda hidupi apa yang Anda khotbahkan. Artinya apa? Tidak ada kemunafikan. Kita lebih dulu menjadi pelaku firman, baru kita bisa mengkhotbahkan apa yang kita hidupi itu. Ketika kita mengkhotbahkan yang kita hidupi itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka saudara, itu khotbah akan menjadi khotbah yang berkuasa, yang akan mengubahkan orang. Rugi kita ini jadi hamba Tuhan kalau hidup pelayanan kita itu tidak berdampak. Sekarang ini orang Kristen yang ikut Yesus itu berbondong-bondong, tetapi hanya orang-orang pilihan yang akan mengalami mujizat Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang imannya besar, yang dapat bekerja sama bersama Tuhan. Percayalah, ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Tapi dia mau lihat seberapa besar imanmu itu mempercayai dia. Percaya, lepaskan hak. Ya, wanita ini akhirnya Yesus, dia takut ketika Yesus bertanya begitu, tampillah dia di depan Yesus. Baru dia cerita, Tuhan, aku ini pendarahan 12 tahun. Aku udah lemes, uangku habis, semuanya habis. Jadi aku beranikan diri. Aku mendengar engkau adalah orang yang bisa menyembuhkan. Aku menghampiri engkau dan tadi aku pegang jubahmu. Yesus berdiri dan berkata kepada dia, tidak berkata begini, hai ibu, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. Enggak. Yesus bilang apa? Imanmu sudah menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Iman itu kita semua punya. Tinggal tergantung kita mau hidupin atau kita matikan. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Tuhan memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari dia dengan segenap hati. Karena itu saudara, saya mau bilang hari ini, tidak ada persoalan yang terlalu sulit. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar. Sampai hari ini kalau kita bisa melihat saudara hal-hal yang luar biasa, tangkap itu dan mulai berkata, Tuhan, saya gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya mau menjadi mitramu Tuhan. Lakukan pekerjaan besar bersama denganku Tuhan. Supaya apa? Orang melihat bahwa hidupku disertai Tuhan.